Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul kembali di majlis ini melanjutkan pembahasan kitab Hilyatu Thalibil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas al-faslul awal, adabu at-talibi fi nafsihi. Adab-adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Sampai pada poin yang keempat, yaitu dawamul muraqabah. Di antara adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yaitu dia senantiasa muraqabah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dikala sendirian ataupun dikala keramaian. Kata beliau, poin yang keempat, dawamul muraqabah, senantiasa memiliki sifat muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, at-tahalli bidawamil muraqabati lillahi ta'ala fis sirri wal alan. Seorang muslim, seorang penuntut ilmu, hendaklah dia menghiasi dirinya dengan terus-terus. Ya, dawam itu artinya terus-menerus, secara kontinu. Bukan sesekali saja. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah yang adwam, yang senantiasa kontinu terus-menerus. Meskipun itu sedikit. Maka di sini mudawamah atau dawam artinya secara kontinu terus-menerus memiliki sifat muraqabah. Ya lillah, merasa diawasi oleh Allah fis sirri wal alan, baik dikala nampak di hadapan orang banyak ataupun dikala sembunyi-sembunyi. Sa'iran ila rabbika bainal khaufi war raja. Seorang penuntut ilmu dia berjalan menuju Rabbnya. Ya, tujuannya adalah Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan dunia. Dia berjalan menuju Rabbnya, menuju Rabbmu, antara perasaan khauf dan roja. Ya, antara takut dan harap. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya khauf dan roja ini merupakan dua sifat yang harus ada pada seorang muslim. Tidak boleh salah satunya lebih dominan daripada yang lain. Tidak boleh dia terlalu khauf sehingga menyepelekan roja, dan tidak boleh dia terlalu roja menyepelekan khauf. Ya, tapi nanti ada kondisi-kondisi tertentu di mana dia lebih mendominankan khauf daripada roja dan lebih mendominankan roja daripada khauf pada kondisi tertentu. Tapi secara asal
dua sifat ini, khauf dan roja, harus 50-50 bebarengan. Ya. Kata beliau, dua hal ini, fa innahuma, khauf dan roja ini, lil muslim, bagi seorang muslim, kal janahaini lit ta'ir. Ibaratnya seperti dua sayap yang ada pada seekor burung. Anda tahu dua sayap pada seekor burung, apabila yang digerakkan cuma satu saja, ya, atau yang satu digerakkan tapi sedikit, ya, yang satu gerakannya ya kuat, yang satu cuma sedikit gini. Isok mulu gak? Gak isok mulu. Ya, jatuh dia. Maka harus seimbang antara khauf dan roja seperti dua sayap. Fa'aqbil 'ala Allah bi kulliyatika. Maka bersegeralah menuju Allah, menghadaplah kepada Allah secara totalitas. Apa yang kau bisa, kau persembahkan kepada Allah, maka hadapkanlah, persembahkanlah itu kepada Allah secara totalitas. Wal yamtali qalbuka bimahabbatihi, dan hendaklah hatimu dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta kepada Allah sudah kita sampaikan, tapi bukan di sini, di kajian Ahad di Al-Husaini. Ya, cinta kepada Allah salah satu dari 7 syarat la ilaha illallah. Ya, seorang muslim, seorang mukmin harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka itu cintanya kepada Allah sangat luar biasa. Asyaddu hubban lillah. Ya, sangat dahsyat cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Walisanuka bidzikrihi, dan hendaklah lisanmu senantiasa penuh dengan berzikir kepadanya. Wal istibsyari wal farahi was surur bi ahkamihi wa hikamihi subhanah, dan hendaklah hatimu senantiasa gembira, ya senantiasa senang, ya senantiasa bahagia dengan segala hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik hukum-hukum syar'inya, salat harus gembira, harus senang. Ya, kemudian dengan puasa, karena kita dapati ada sebagian orang muslim yang ketika datang bulan puasa hatinya sempit, hatinya sedih, tidak gembira, sumpek. Nah, ini menandakan imannya lemah. Ya, seorang mukmin yang sejati, seorang penuntut ilmu yang sejati, itu dia senantiasa gembira dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu yang terbaik adalah hukum dari Allah. Wa hikamihi, dan juga hikmah-hikmah. Allah mentakdirkan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Ya, maka dia gembira dengan segala apapun yang menimpa dirinya, baik itu yang dia sukai ataupun tidak dia sukai, karena dia tahu bahwa di balik itu ada hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi di sini kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau, "Inna min thamarati khasyatillah dawamul muraqabati lillahi wa kamaluha." Sesungguhnya di antara buah dari pembahasan kemarin yang pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa? Khasyah, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara buah dari rasa takut kepada Allah, dampaknya, hasilnya yaitu muraqabah. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut untuk berbuat apa-apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wal muraqabah, dan yang dimaksud muraqabah adalah an ya'budallaha ka'annahu yarahu. Yaitu ketika dia beribadah kepada Allah, maka seakan-akan dia merasa diawasi, seakan-akan Allah melihat dia langsung. Seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ini dalam hadits Jibril disebut dengan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatmu. Namun kalau engkau tidak melihat Allah, maka yakinilah Allah senantiasa melihatmu. Jadi jangan beranggapan, oh Ustadz, Allah itu kan manusia ini kan banyak. Nggak mungkin dong semuanya diperhatikan sama Allah, pasti ada yang miss. Nah, ini disamakan sama manusia. Saya ini siapa sih? Saya ini orang yang nggak punya apa-apa, nggak punya kedudukan, nggak punya pengaruh.
ya kan? Nggak ada nilainya, nggak ada value-nya di masyarakat. Maka ya Allah menelantarkan saya. Allah tidak memperhatikan saya. Beda sama orang-orang yang memang dia punya pengaruh, orang-orang yang kaya mungkin, orang-orang yang punya kedudukan. Nah, ini yang diperhatikan sama Allah terus. Ada nggak kayak gitu? Betul nggak kayak gitu? Hah? Nggak betul. Nggak ada urusannya ini orang terkenal, ini orang nggak terkenal. Maka yang diperhatikan sama Allah yang terkenal ini. Nggak ada. Semua tidak luput. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meliputi semua makhluknya. Ada yang miss dari Allah, nggak mungkin. Ya, jangan disamakan dengan manusia. Kalau manusia betul. Ya. Ana pernah jaga ujian. Ketika jaga ujian, biasanya kalau ngawasi anak-anak ujian itu, kita itu fokusnya sama anak-anak yang apa? Anak nakal. Ya kan? Fokusnya ke situ. Yang terkenal males, yang sering konangan ngerpek. Nah, itu tak perhatikan situ. Sedangkan yang lain nggak seberapa tak perhatikan. Nggak seberapa diawasi. Nah, sehingga orang-orang anak-anak yang merasa nggak diawasi itu dia leluasa. Wah, saya ini siapa sih? Saya bukan orang yang terkenal, anak yang terkenal, siswa yang terkenal nakal, siswa yang terkenal malas, enggak. Ya, maka nggak diawasi, berarti saya bebas ngerpek. Ya. Pengalaman gitu tuh? Hah? Enggak ya? Iya, yang ketawanya kenceng ini, curiga ini. Baik. Maka harus ada keyakinan di dalam kita, di dalam diri kita, Allah senantiasa mengawasi kita. Yaqumu lis-salati fayatawaddau imtithalan liqaulihi ta'ala. Sehingga dia berdiri untuk mengerjakan salat dalam keadaan tawadhu, merendahkan dirinya karena dia sedang diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menjalankan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, afan ini bukan tawadhu tadi. Pakai alif. Kalau tawadhu pakai ain. Ini berwudu. Dia mengerjakan sholat, dia berwudu kepada Allah, menjalankan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Berwudu. Yaqumu yatawaddu. Maka dia pun berwudu. Ka'annahu yanzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawaddu. Seakan-akan ketika berwudu itu dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu di hadapannya. Karena dia tahu ilmunya. Karena dia belajar tentang hadis yang menyebutkan tentang kaifiyah wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan man tawaddoa nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Jadi ketika seorang berwudu seakan-akan dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu. Hadza amrun muhim, maka ini perkara yang penting. Kemudian kata beliau, Syekh Bakar Abu Zaid penulis tadi mengatakan sa'iran ila rabbika bainal khaufi war raja fa innahuma lil muslim kal janahaini lit ta'ir. Hendaklah engkau berjalan menuju Rabbmu antara khauf dan roja. Karena bagi seorang muslim dua hal ini, khauf dan roja, seperti dua sayap bagi seekor burung. Kata Syekh Utsaimin, hadza ahadul aqwali fi hadhil mas'alah. Ini merupakan salah satu pendapat. Ya, salah satu pendapat dari para ulama tentang masalah ini, masalah khauf dan roja. Wal mas'alatu hiya halil aula lil insan an yasira ilallah bainal khaufi war raja an yughalliba janibal khauf au yughalliba janibar raja. Kalau ditanya, apakah seorang itu harus seimbang antara khauf dan roja atau dia lebih condong kepada roja atau dia lebih condong kepada khauf? Paham ya? Jadi ada tiga hal. Khauf dan roja bareng. 50-50. Atau lebih besar khaufnya atau lebih besar rojaknya. Mana di antara ketiga ini yang sahih? Di antara pendapat ulama. Maka jawabannya
Yaqulul Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan yambaghi an yakuna khaufuhu wa raja'uhu wahidan fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibuhu. Kata Imam Ahmad, wajib bagi seseorang untuk menjadikan khaufnya dan rojaknya itu satu kesatuan, seimbang. Maka kapanpun di antara dua ini, khauf dan rojaknya ini lebih dominan, baik rojaknya yang dominan ataupun khaufnya yang dominan, maka dia akan binasa. Dia akan celaka. Jadi maksudnya, seorang muslim ketika dia beribadah kepada Allah, dia harus rojak. Dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ibadah yang dia kerjakan. Dia berharap semoga ibadah saya ini diterima oleh Allah. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada saya taufiknya untuk bisa beribadah kepadanya. Ketika dia bertobat, maka dia rojak berharap semoga tobat saya diterima sama Allah, dan seterusnya. Ketika berdoa, dia rojak semoga doa saya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun gak boleh dia hanya sebatas rojak saja, karena nanti kepedean. Ya, nanti kepedean. Ketika dia beribadah, maka dia pede, pasti diterima. Ya, pasti diterima. Ketika dia berdoa, pasti dikabulkan sama Allah. Ketika kepedean, maka menyebabkan akhirnya dia meninggalkan ibadah dengan alasan ibadah saya sudah terlalu banyak, overload. Maka ketika ada peluang beribadah kepada Allah, dia nggak bersegera. Nggak mau mengerjakan ibadahnya karena sudah banyak ibadah yang dia kerjakan. Kakean aku isan konai sing ibadahmu sithik ae. Orang di bulan Ramadan misalnya, banyak beribadah dia, sholatnya iya, puasanya iya, zikirnya iya, ada yang umrah mungkin, ya kan, macam-macam ibadah dikerjakan sama dia. Selesai Ramadan terlalu besar rojaknya sehingga dia pede seakan-akan ibadahnya sudah pasti diterima sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga meremehkan puasa 6 hari di bulan Syawal misalnya. Dikasih tahu, ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Wis mari wingi 30. Sudah selesai tadi kemarin 30 kok, sudah banyak. Ente ae wingi lah ente bolong-bolong ah posone. Kemarin kan kok bolong-bolong puasanya ente ae. Akhirnya dia jadi meninggalkan ibadah gara-gara terlalu banyak, terlalu besar apanya? Rojaknya. Nah, di sisi yang lain ada yang terlalu besar khaufnya, takutnya kepada Allah. Padahal memang harus ada takut. Ketika beribadah kepada Allah harus ada perasaan khawatir kalau ibadah kita nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Harus ada itu. Jangan-jangan ibadahku nggak diterima. Jangan-jangan tobatku nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan istighfarku, dosaku nggak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Harus ada demikian. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa-apa yang mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang-orang yang melakukan suatu perbuatan, tapi setelah melakukannya mereka hatinya takut kepada Allah. Karena mereka tahu kelak mereka akan kembali kepada Allah dan akan diadili oleh Allah. Jadi maksud ayat ini, ada orang-orang yang melakukan suatu perbuatan, setelah melakukan perbuatan ini takut hatinya. Karena dia tahu nanti dia akan diadili oleh Allah gara-gara perbuatannya itu. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar ayat ini, maka dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ahumul ladzina yaznun wa yasriqun wa yashrabuna al-khamra thumma yakhafun. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud ayat tadi? Yaitu orang yang berbuat, setelah berbuat dia takut. Apakah maksudnya orang yang minum khamr? Setelah minum khamr dia takut kepada Allah. Wajar kan? Mau mari ngelakoni dosa, takut kepada Allah. Kalau yang nggak ada takutnya sama Allah, ini sudah dicabut keimanannya ini. Orang berbuat maksiat tapi masih ada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syukuri. Berarti sensor Anda itu masih aktif. Ya, sensor Anda itu masih peka. Sehingga Anda memandang bahwa maksiat itu perkara yang berat.
Melakukan kemaksiatan itu suatu hal yang berat yang menjadikan Anda akhirnya galau, takut kepada Allah. Itu disyukuri harusnya. Tapi kalau ada orang-orang yang berbuat maksiat, dia enjoy, santai, kayak los, gak ada beban. Nah, ini dikhawatirkan ya imannya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Aisyah, apakah mereka yang takut itu adalah orang yang berzina, setelah berzina dia takut? Atau orang yang mencuri, setelah mencuri dia takut kepada Allah? Maka kata Nabi SAW, la ya ibnata Siddiq. Bukan wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Yang dimaksud ayat tadi, surat Al-Mu'minun tadi, orang yang berbuat, setelah berbuat dia takut kepada Allah, humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun thumma yakhafun alla yaqbalallahu minhum. Justru mereka adalah orang-orang yang sholat, yang puasa, yang sodakoh, yang zakat. Setelah mengerjakan itu semua, mereka takut kepada Allah kalau amalan mereka tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Nah, maka harus ada khauf, jangan kepedean. Setelah Ramadan misalnya, harus ada perasaan jangan-jangan amalan saya nggak diterima sama Allah. Bukan berarti suudzon kepada Allah, tidak. Ya, harus ada. Sehingga itu menyebabkan akhirnya kita menambah amalan-amalan kita. Terus berusaha untuk beramal kepada Allah. Karena tadi ada kemungkinan amalan kita nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla, ada. Karena kita ini kalau beramal nggak dapat kwitansi, jemaah. Ada dapat kwitansi. Antum habis sholat, moro-moro ono kwitansi ini telah terima dari fulan ya sebesar 4 rakaat sholat isya. Ada dapat kwitansi? Nggak ada, nggak tahu. Bisa diterima, bisa tidak. Kita berharap semoga amalan kita diterima, tapi di sisi yang lain kita takut, khawatir kalau amalan kita nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau ada orang-orang yang khaufnya lebih besar daripada rojanya, maka dia akan meninggalkan ibadah juga. Sama seperti tadi, dia akan meninggalkan ibadah juga. Dia sholat, mikirnya ngono, paling nggak diterima. Ketika puasa, paling nggak diterima ini. Ketika berdoa, paling nggak diterima. Karena terus dia menganggap doanya, ibadahnya nggak diterima, lama-kelamaan apa? Wis gak usah sekalian, wis. Kayak apa nggak diterima kok? Ngapain ibadah nggak diterima kok? Ya, akhirnya dia tinggalkan ibadah itu karena dia terlalu besar khaufnya daripada rojanya. Ya, maka kata beliau, kata Imam Ahmad, harus 50-50. Kapan dia lebih dominan, maka dia binasa. Ya, binasa di situ artinya dia tinggalkan ibadah tersebut. Bingung jamaah? Enggak ya? Baik, dan khauf dan roja ini, khauf dan roja ini tidak mengganggu keikhlasan. Jangan seperti orang-orang sufi yang mengatakan bahwa kalau kita beribadah karena mengharap surga dan karena takut sama neraka, berarti ibadahnya nggak ikhlas. Ada kemarin video Islam Pancasila. Ono mana jamaah? Ya, tiap hari terus muncul orang-orang edan-edan ini. Badut-badut edan ini. Muncul, dia mengatakan kalau yang lain itu mengejar surga, maka kita tidak mengejar surga. Kalau yang lain itu takut neraka, kita nggak takut neraka. Karena kita beribadah itu karena cinta. Ya, bukan karena mengharap surga dan bukan karena takut neraka. Ini diambil dari akidahnya sufi, tasawuf. Mereka memang menganut konsep demikian. Ibadah itu harus karena Allah, cinta karena Allah. Bukan karena mengharap surga dan bukan karena takut neraka. Ya, padahal dalil-dalilnya banyak di dalam Al-Quran. Kita diiming-imingi oleh Allah surga dan ditakut-takuti oleh Allah dengan neraka. Allah mengatakan misalnya dalam surah As-Sajdah, kata Allah tentang orang-orang yang beriman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Pada malam hari, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ngapain? Mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah khaufan, dengan rasa takut. Wa tama'a. Tama' di sini artinya mengharap. Ya, menginginkan.
Ya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. So, Allah puji orang-orang yang beribadah dengan takut dan mengharap, bukan dicela. Ya, ada sebuah doa yang diucapkan, ya ini mungkin terinspirasi dari sini. Doa yang diucapkan oleh seorang tokoh sufi wanita yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya. Dia mengatakan, ma aswa an ya'budal 'abid Allah raja'al jannah au makhafatan nar. Kata dia, alangkah jeleknya seorang hamba yang beribadah kepada Allah hanya dengan mengharap surga dan karena takut sama neraka. Kata dia, ma aswa'a, alangkah buruknya, alangkah jeleknya hamba seperti itu. Kemudian kata dia, idza lam takun hunaka jannatun wala nar, afama kana Allahu yastahiqqul ibadah. Apabila tidak ada surga dan neraka, apakah Allah masih diibadahi? Ini seperti apa ini? Ada yang familiar mungkin dulu waktu iya. Apabila surga dan neraka tidak pernah ada, masihkah kau menyembah kepadanya? Ya, itu dinyanyikan kan? Ya, yang nyanyi itu memang sufi. Ya kan? Penyanyinya itu memang sufi. Ya, ini terinspirasi dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Dulu mungkin orang mendengarkan itu keren ya. Iya, nggak terpikirkan ya. Kita ini selama ini cuman gara-gara surga neraka tok. Berarti kita ini ada unsur apa? Pamri, iya. Pamri berarti karena ngubar surga. Kalau surga dan neraka nggak ada, masihkah kau nyembah kepada Allah? Apa kau masih sholat kepada Allah? Apa jawaban antum? Nggak usah berandai-andai. Akidah kita surga neraka ada apa enggak? Ada. Nggak usah bilang apabila surga dan neraka tidak ada. Enggak ono surga kok. Surga sudah tercipta belum? Sudah. Akidah mereka surga belum tercipta. Sama seperti Mu'tazilah. Karena kalau surga sudah tercipta sekarang, itu berarti mubadzir. Sudah diciptakan tapi belum ada penghuninya. Neraka juga gitu. Kalau sudah diciptakan sekarang, kata mereka mubadzir. Sudah diciptakan tapi belum ada penghuninya. Kalau kita enggak, surga neraka wis ono. Sudah ada, sudah diciptakan. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Takutlah terhadap neraka yang Allah siapkan, yang Allah jadikan bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Uiddat dalam bahasa Arab dengan fi'il madhi, kata kerja lampau, berarti menunjukkan wis ono. Bahkan Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, inna syiddatal har min fayhi jahannam. Sesungguhnya panas yang kalian rasakan, sumu, itu dari uapnya neraka jahanam. Dan warga Surabaya sangat mengimani hadis ini, jamaah. Saya, warga Surabaya sangat mengimani hadis ini. Harusnya gitu. Ya, ibroh ini, jamaah. Jadi kalau ngelihat fenomena itu jangan cuma sambat tok. Ongkep yo, panas yo, mengeluh saja. Tapi ambil ibroh akidah di situ. Oh iya, teringat dengan hadis Nabi bahwa panasnya yang kita rasakan di dunia ini, sumu ongkep, itu dari hembusan uap neraka. Ya, maka di situ ada penetapan akidah, kita semakin takut kepada neraka, bahwasanya neraka itu sudah ada. Ya, jadi jangan cuma sambat ya, harus ada ibroh akidah di situ. Seperti seorang ulama salaf, kalau nggak salah namanya Makhul. Ya, kalau nggak salah ini cerita dari Makhul. Dia melewati ada seorang yang memanggang kambing oven, kambing guling. Maka ketika itu dia langsung menangis. Ya, ketika itu dia langsung menangis. Dia teringat dengan dia teringat bahwasanya nanti di neraka jahanam ada orang-orang yang memang dipanggang di neraka jahanam. Allah mengatakan dalam surat Al-Ghasyiyah kalau nggak salah, yang dijadikan dalil oleh beliau, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Dia lelah, dia capek
hidup di dunia ini, namun balasannya di akhirat dipanggang di neraka. Sama seperti kambing itu. Capek dia hidup di dunia ini. Ya kan? Diperas susunya, terus pokoknya hidupnya di dunia ini menderita. Tapi ending-endingnya dia apa kan? Dipanggang. Ya kambing memang Allah ciptakan untuk kita, untuk manusia. Ya. Tapi manusia dia mengambil ibrah di situ. Ada lagi doanya dia yang luar biasa ngawurnya. Nah ini doanya dia, jangan ditiru ya doanya ini ya, Rabi'ah al-Adawiyah. Dia mengatakan, ya Rabb, idza kuntu aslamtu tama'an fi jannatika fahrimni minha. Ya Allah, apabila aku masuk Islam, ya aku beribadah kepadamu, itu karena sekedar mengharap surga kepadamu, maka haramkan surga atasku. Ya, fahrimni 'alaiha. Fahrimni minha, haramkan surga atasku. Wa idza kuntu aslamtu khaufan min narik fa adkhilni fiha. Ya Allah, apabila aku masuk Islam beribadah kepadamu karena takut sama nerakamu, lebokno aku nang neraka iki. Longor. Iya jemaah. Ya apa sih? Nabi SAW berdoa minta surga kok. Nabi berlindung dari neraka. Bahkan Nabi jadikan itu sebagai zikir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Nabi berlindung dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku memohon surga kepadamu dan amalan-amalan yang bisa mendekatkanku kepada surga. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Dan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diriku kepada neraka. Itu Nabi mengajarkan doa-doa demikian. Kok malah ikena ya, maka ya kita katakan amin. Ya, amin. Ya sebagaimana doanya Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah berdoa, Allahumma la taj'alna ma'a Abi Bakrin wa Umar. Ya Allah, jangan jadikan kami nanti di akhirat bersama Abu Bakar dan Umar. Amin. Ya jemaah. Ya, Abu Bakar di Umar dan Umar di mana? Surga. Ya, maka kalau kalian berdoa jangan dijadikan bersama Abu Bakar dan Umar. Amin. Iya. Neraka ya. Bahkan mereka dengan lantang mengatakan wahsyurna ma'a Abi Lu'lu'ah. Dan bangkitkan kami, kumpulkan kami bersama Abu Lu'lu'ah. Atau Abu Lu'lu'ah? Pembunuhnya Umar Ibn Khattab, seorang Majusi. Ya, amin. Ya. Kita kembali ke sini masalah khauf dan roja. Tapi itu tadi pendapat Imam Ahmad 50-50. Ya, antara khauf dan roja 50-50. Tidak boleh condong salah satunya. Tidak boleh dominan salah satunya. Wa minal ulama man yufassilu. Tapi ada sebagian ulama yang memperinci. Betul, secara asal khauf dan roja harus seimbang. Tapi ada perinciannya saat-saat di mana kita melebihkan khauf dan ada waktu-waktu di mana kita melebihkan roja. Tapi ini cuma waktu tertentu saja. Tidak dalam kondisi normal. Kata beliau, idza hamamta bi ta'atin faghallib janibar roja. Apabila engkau berkeinginan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita ingin untuk melakukan ibadah kepada Allah, maka dominan roja. Jadikan roja sebagai hal yang lebih dominan daripada khauf. Misalnya, antum pengen haji enggak? Iya dong. Masa gak pengen, Kak Ustaz? Ya, kesel capek katanya haji itu panas. Enggak, kita semua ingin melaksanakan ibadah haji. Maka ketika itu condongkan roja apa khaufnya? Rojanya dibesarkan. Ya. Kita lebih berharap kepada Allah. Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan khaufnya. Nah khaufnya yang dibesarkan gak kaji-kaji. Percuma antriannya suwe. Percuma larang biaya nih.
percuma nanti saya kalau sudah haji, sudah dipanggil, nanti umurnya sudah tua, nanti hajinya pakai kursi roda, ini. Khaufnya yang dibesarkan, enggak, rojanya, harapannya. Faghallib janibar roja annaka idza fa'altaha qabilallahu minka, yaitu bahwasanya ketika Anda melaksanakan ibadah tersebut maka Anda lebih berharap kepada Allah agar ibadah Anda diterima. Ketika sudah dilaksanakan hajinya tadi, sudah selesai hajinya tadi, maka besarkan rojaknya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada khaufnya. Tetap harus ada khaufnya, jangan dihilangkan. Tetap harus ada kekhawatiran kalau tidak diterima. Tapi harapan kita untuk diterima lebih besar daripada khaufnya. Ini ketika beribadah, kata beliau. Wa rafa'aka biha darajat, dan kau berharap agar Allah mengangkat derajatmu dengan ibadah tersebut, min ajli an tataqawwa. Ini supaya engkau semakin kuat dalam beribadah kepada Allah, semakin bulat tekadnya dalam beribadah kepada Allah. Wa idza hamamta bi ma'siyah faghallib janibal khauf, dan sebaliknya ketika Anda ingin melakukan maksiat maka condongkan kepada khauf yang lebih besar daripada rojaknya. Jangan rojanya mau melakukan maksiat, Allah Ghafurur Rahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kecuali syirik. Yang dicondongkan sama dia adalah rojaknya, jangan khaufnya. Innallaha syadidul iqab. Allah itu sangat keras siksanya. Ya, taubat itu harus memenuhi syarat. Allah tidak mudah-mudahan menerima taubat seseorang. Betul, Allah itu menerima taubat, tapi nggak semua taubat diterima sama Allah. Harus terpenuhi syaratnya, yaitu menyesal, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, dan meninggalkan perbuatan dosa itu secara totalitas, menjauhi teman-teman yang mengajak pada dosa tersebut. Maka akhirnya ketika mau bermaksiat, gak sido dia, gak jadi dia, karena sudah down, sudah takut. Ya, ini kalau mau bermaksiat, jadi harus dibesarkan khaufnya. Hatta la taqa'a fiha, sehingga tidak jatuh dalam perbuatan dosa tersebut. Ya. Adapun orang-orang yang takut akan dunia, bukan takut karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dianggap bertakwa, tidak dianggap beribadah. Ada orang mau bermaksiat, tapi yang ditakutkan sama dia bukan Allah sama sekali. Yang ditakutkan sama dia adalah efek-efek duniawi saja. Misalnya dia mau minum khamr. Ketika dia mau minum khamr, dia mikir, nanti kalau saya mabuk, saya melakukan hal-hal bodoh. Nanti orang-orang bukan screenshot, ya nanti orang-orang, bukan, ketika saya mabuk, saya terkadang melakukan hal-hal yang bodoh. Ya, ada paparazi nanti difoto, terus akhirnya nanti disebarkan, keluarga saya tahu, ya diviralkan sama orang-orang gitu. Atau kalau saya berzina, nanti saya takut kena penyakit ini, nanti takut ketahuan sama istri dan yang lainnya. Yang dikhawatirkan cuma perkara-perkara dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak dianggap beribadah, tidak dinilai ibadah. Nggak dapat pahala dia. Padahal sama-sama tidak bermaksiat. Paham ya jemaah ya? Sama-sama tidak bermaksiat. Tapi yang satu dia takut kepada Allah, baru kemudian dia takut sama dampaknya. Ini boleh, wajar. Yang pertama dia takuti Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah akan menyiksa dia, Allah tidak menerima tobatnya, bagaimana? Adapun yang kedua, baru urusan-urusan duniawi itu. Saya takut kalau bermaksiat nanti dilihat sama orang, kemudian dan seterusnya. Ya. Makanya jamaah, penampilan kita ini juga terkadang menjadi penghalang untuk kita bermaksiat. Soalnya jamaah, ya kan, jenggotan gini, mosok, atau pakai gamis gini, masa masuknya tempat-tempat maksiat, ya kan? Apa kata orang gitu kan? Kadang menghalangi kita untuk bermaksiat, makanya penting untuk menjaga identitas sebagai seorang muslim.
Adapun orang-orang yang berpenampilan yang nggak ada bedanya antara dia dengan orang kafir, enteng dia mau tempat-tempat maksiat masuk, enteng dia, nggak ada beban agama yang dia bawa. Nah, tapi kalau jenggotan gini nanti diviralkan sama orang, Salafi masuk tempat-tempat maksiat juga ternyata ini. Ya. Kembali ke sini. Fa'ala hadza yakunu taghallub fi ahadihima bihasabi halil insan. Maka jadilah kecondongan kepada khauf dan roja itu tergantung dari kondisi manusia itu. Ya, dari kondisi manusia tersebut. Sebagian di antara mereka, wa minhum man qala, sebagian di antara ulama mengatakan, innahu bihasabil hal fa fi halil marad yughallibu janibar roja. Ada yang memperinci kalau dia dalam kondisi sakit, maka dia lebih condong kepada roja daripada khaufnya. Di dalam kondisi sakit dia. Maka dia lebih condong rojanya, dia berharap Allah memberikan kesembuhan. Ada khaufnya tapi sedikit. Dia lebih condong kepada rojanya. Jangan kebalik. Yang condong khaufnya, gak bakalan waras sih wis. Iya. Putus asa, frustasi, dicabuti kabeh infusi ambedeke. Akhirnya jadi bunuh diri jamaah. Kayaknya nggak bakalan disembuhkan ini sama Allah. Karena Allah sudah terlalu benci sama saya. Allah sudah terlalu muak sama saya. Saya terlalu banyak berbuat maksiat. Hanya frustasi, putus asa. Ini karena khaufnya yang terlalu besar. Ya, adapun tadi, kalau dia rojanya terlalu besar, maka dia tetap mencari sebab-sebab kesembuhan, tetap berusaha. Karena dia berharap, lebih besar berharapnya Allah menyembuhkan saya. Apalagi didukung dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna billahi azza wajal. Kata Nabi, janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan dia husnudzon kepada Allah azza wajalla. Kayak tadi sakit, nggak boleh husnudzon, nggak boleh suudzon. Allah ini kayaknya sudah muak sama saya. Allah ini memang nggak mau menyembuhkan penyakit saya karena saya sudah berlumuran dosa. Percuma saya taubat. Gak boleh suudzon. Harus husnudzon. Meskipun saya banyak dosanya. Tapi kalau saya taubatan nasuha. Saya bertobat kepada Allah. Saya kembali kepada Allah. Allah menerima taubat saya. Berharap. Ya meskipun dia gak memastikan ya. Pasti diterima enggak. Bisa bedakan ya. Antara memastikan dengan berharap. Bisa ya? Ya. Gak boleh memastikan, gak boleh. Ibadah kita pasti diterima, gak boleh. Tapi kalau lebih berharap ibadah kita diterima, itu yang dimaksudkan oleh beliau di sini. Li'annahu idza ghallaba fi halil marad janibal khauf farubbama yadfa'uhu dzalik ilal qunut min rahmatillah. Nah, tadi kata beliau, kalau dia lebih condong kepada khauf, takutnya daripada rojanya, maka itu bisa menyebabkan dia berputus asa dari rahmat Allah. Putus asa tadi dicabuti kabeh infus ambedeke. Wis dok, suntik mati aja dok. Iya, putus asa sudah. Ya, padahal rahmat Allah luas. Amma fi halis sihah. Adapun dalam kondisi sehat, kalau tadi sakit ya. Adapun dalam kondisi sehat, fayughallibu janibal khauf. Maka lebih diperbanyak sisi khaufnya daripada roja. Li'anna sihah mad'atun lil fasad. Karena kondisi sehat itu bisa mendorong seseorang untuk berbuat maksiat. Kalau sakit, ada kemauan berbuat maksiat? Nggak ada, loro kabeh kok. Tapi dalam kondisi sehat, dalam kondisi matang, apalagi syabab, dalam kondisi pemuda, ya masih gerang, masih gagah. Nah, itu dorongan untuk berbuat maksiat besar. Maka perbanyak sisi apanya? Khaufnya. Kama qala syair, sebagaimana seorang penyair ya, bukan penyanyi. Bukan pemusik. Awas. Seorang penyair pernah berkata, inna syababa wal faragha wal jiddah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya masa muda. Tuh, syabab, masa-masa muda. Wal faragh, diberikan waktu yang luang, kelapangan waktu. Ya, dia bukan orang yang sibuk, tapi orang yang diberikan kelapangan waktu. Dan juga wal jiddah, kemampuan. Ya, kemampuan secara finansial atau kemampuan secara fisik.
Sesungguhnya 3 hal ini adalah faktor yang merusak seseorang dengan segala macam kerusakannya. Mafsadatan azimah, kata beliau. Ya, seorang ketika dia dalam kondisi tadi muda, punya waktu yang luang, kemudian punya kemampuan, maka itu akan mendorong dia untuk bermaksiat kepada Allah dan berat baginya untuk tidak bermaksiat. Makanya diantara salah satu dari 7 golongan yang masuk surga 7 golongan yang dinaungi oleh Allah adalah salah satunya wa rajulun da'atuhum ra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan kaya raya. Yang ngajak perempuannya bukan laki-lakinya. Tapi dia mengatakan inni akhafullah, tuh khaufnya. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat itu ngomong kayak gitu jamaah, apalagi kalau syabab, muda. Nabi Yusuf ketika diajak berzina oleh Imra'atul Aziz. Dan Anda tahu Nabi Yusuf masih muda. Beliau adalah budak, di mana budak ini cenderung nurut apa kata tuannya, majikannya. Kemudian yang ngajak berzina ini adalah istri pejabat, cantik lagi. Kemudian dia fasilitasi semua. Kemudian dijamin aman, tidak ada yang tahu karena ini seorang pejabat. Apa yang kemudian kurang dari kondisi Nabi Yusuf seperti itu? Bahkan Nabi Yusuf sebagai seorang laki-laki wajar ada kecondongan kepada Imra'atul Aziz. Allah mengatakan dalam surat Yusuf, walaqad hamma bihi walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Imra'atul Aziz, si wanita, ada kecondongan pengen sama Nabi Yusuf. Yusufnya juga pengen sama perempuan itu. Laki Nabi Yusuf, bukan homo kok. Bukan, ada kecondongan kepada wanita. Karena Nabi itu juga punya sifat-sifat manusia juga. Jangan dianggap Nabi ini sifatnya beda sama manusia. Enggak, sama manusia. Ya, suka sama perempuan juga. Tapi kata Allah, laula arra'a burhana rabbi. Seandainya Nabi Yusuf tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, maka apalagi masih muda seperti itu bisa mendorong seseorang kepada perbuatan maksiat. Maka harus dibesarkan khaufnya dalam kondisi sehat, dalam kondisi lapang, dalam kondisi banyak, ya artinya megang uang, ya banyak kekayaan, karena itu semua akan mendorong seseorang untuk bermaksiat kepada Allah. Beda kalau kondisinya sudah tua renta, ya nggak punya waktu karena sibuk atau nggak punya fulus, ya itu menghalangi seseorang dari bermaksiat. Ya, itu tadi yang bilang inni akhafullah. Kalau orang tua ya bang, gampang nggak dia ngomong itu? Gampang kalau orang tua. Ya, orang tua umur 80, 90 diajak berzina. Ya, seorang wanita cantik, lantang deh, ini akhafullah. Banter deh ngomongnya itu. Ya. Iya, misalnya memang nggak bisa sudah. Gitu. Beda sama yang muda-muda. Kalau muda-muda itu dia bisa mengatakan ini akhafullah, luar biasa itu. Luar biasa itu. Yang ngomong saja belum tentu bisa kayak gitu sama. Sorry sama. Maka anak berlindung kepada Allah, jangan sampai dipertemukan kondisi seperti itu. Nah, karena kita tahu kondisi diri kita, kapasitas diri kita, sebagaimana yang disebutkan tadi, susah kayak gitu. Kecuali Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah, baru bisa. Tapi lanjut kata beliau, wa ahsan ma arahu fi hadhil mas'alatil khatiratil azimah an yu'amilal insan halahu bima taqtadihil hal. Wa an aqrabal aqwali fi dzalika annahu idza amila khairan falyughallib janibar raja wa idza hamma bisayyi falyughallib janibal khauf. Kata beliau, dan pendapat yang lebih baik dari masalah ini adalah hendaklah seseorang itu masing-masing tahu kondisi mana yang lebih cocok untuk diperbesar khaufnya atau diperbesar rojaknya. Masing-masing di antara kita tahulah mana yang kapan saatnya khauf yang lebih ditonjolkan, mana yang saatnya rojak yang lebih ditonjolkan, masing-masing bisa memahami kondisinya, kata beliau. Ya, maka pendapat yang dipilih sama beliau, kalau dia ingin berbuat kebaikan, maka ditonjolkan berbuat kebaikan rojaknya.
Kalau dia ada keinginan berbuat maksiat, maka ditonjolkan khaufnya. Fa idza qala qail taghlibu janibir raja hal yajibu an yakuna mabniyan ala sababin salihin lirraja au yakunu raja'al muflisin. Kata beliau, apakah ketika kita lebih condong kepada roja, ya, apakah ketika kita lebih condong kepada roja, kita tonjolkan sisi rojanya itu, apakah itu harus dibangun di atas sebab yang benar? Atau seperti rojanya orang-orang yang bangkrut? Apa maksudnya? Kata beliau, an yughallib janibar roja idza kana mabniyan ala sababin salih lirroja. Falau kana ya'sillah daiman wa abadan wa yaqul rahmatullah awsa, fahadha ghalat. Lianna ihsana dhann billah wa raja'ahu la budda an yakuna hunaka sababun yambani alaihi raja wa ihsanu dhann wa illa kana mujarrad amniyah rajulin muflis. Maksudnya gini, kata beliau, kalau kita mau berharap lebih besar rojanya kepada Allah, itu harus dibangun di atas sebab yang benar. Kenapa kau lebih berharap kepada Allah? Iya, karena saya sedang ingin melaksanakan amal soleh. Maka saya lebih berharap kepada Allah agar amal soleh ini terrealisasi, agar amal soleh ini segera terwujud dan saya bisa melaksanakan amal soleh itu dan saya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebabnya nggak benar, nggak boleh dia lebih condong kepada roja. Seperti ketika dia mau bermaksiat kepada Allah, maka dia besarkan rojanya dengan mengatakan rahmatullah ausa. Tenang, maksiat. Setelah maksiat, istighfar. Allah ghafurur rahim. Nah, ini keliru. Ya, ini rojanya orang-orang yang muflis, kata beliau. Rojanya orang-orang yang bangkrut. Itu roja bukan pada tempatnya. Berharap bukan pada tempatnya. Kalau kau memang ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harusnya khaufnya yang lebih dibesarkan. Ingat dengan neraka Allah, ingat dengan siksaan Allah. Jangan malah rojanya yang diperbesar. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hambaku bahwasanya aku, kata Allah, ghafurur rahim. Betul, Allah itu adalah maha pengampun. Allah mengampuni semua dosa, ya. Tapi apakah sampai di sini? Tidak. Allah mengatakan, wa nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sampaikan juga bahwa siksaku adalah siksa yang pedih. Ya, maka kesimpulan yang disampaikan adalah tadi, kalau seorang ingin berbuat maksiat, maka perbanyak khauf. Lebih condong kepada khauf, ingat dengan neraka Allah, ingat dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat dengan alam barzah, alam kubur dan yang lainnya. Ya, baru kemudian ditambah dengan dampak-dampak duniawinya. Itu dulu, dampak akhiratnya dulu yang paling ditakuti. Baru kemudian sama dampak dunianya. Pikirkan dampak dunia ketika kau bermaksiat kepada Allah. Ya, apakah itu dari sisi kesehatannya, apakah itu dari sisi ya sosialnya, ya pikirkan itu semua. Tapi itu bukan, jangan jadikan yang pertama, ya. Dampak duniawinya itu hanya sebatas pendukung saja, ya, untuk semakin menguatkan kita agar meninggalkan maksiat tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Apa? Ya. Iya, tamak dalam bahasa kita kan juga artinya menginginkan sesuatu yang lebih banyak. Nah, fulan itu tamak sama makanan. Ya, berarti kan dia ingin untuk banyak makan. Nah, jadi tamak itu juga maknanya adalah iradah. Ya, menginginkan. Jadi khaufan wa tama'a, dia takut kepada Allah dan menginginkan, ya pasti menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah jelas. Seperti dalam doanya Nabi Ibrahim, wa atma'u ayyaghfirali, dan aku atma', aku sangat tamak
terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia menginginkan terus-terusan menginginkan ampunan Allah yang banyak. Itu diungkapkan dengan kata-kata atma. Wallahu a'lam. Ada dua hidayah Ilmu. Hidayah irsyad. Iya. Laula an ra'a burhana rabbi. Hidayah Tuhan biasanya bayan. Tapi ketika disebutkan hidayah Tuhan itu taufik. Nabi Yusuf alaihissalam laula an ra'a burhana rabbi. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat burhan, ya, bukti dari Rabb-nya. Ya, ditafsirkan oleh para ulama, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan di hadapan Nabi Yusuf sehingga membuat Nabi Yusuf akhirnya lari, wastabaqal bab. Ya, lari bersegera menuju pintu. Ya, wallahu alam tidak disebutkan apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tapi kesimpulannya Allah memberikan hidayah. Ada sesuatu yang dilihat oleh Nabi Yusuf sehingga dia takut. Padahal hatinya sudah ada kecondongan untuk berzina. Ya, sudah ada kecondongan untuk berzina dengan wanita tersebut. Karena ada keinginan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Biasanya hidayah Tuhan itu dipakai untuk penyampaian bayan. Jadi kalau pakai untuk hidayah taufik dari Allah. Ya, enggak paham mana maksudnya. Itu kan biasanya kan hidayah itu Tuhan itu kan penyampaian bayan. Hidayah itu kan ada dua. Ya. Taufik dan Irsyad, ya. Burhan bayan itu kan sama aja. Iya, burhan itu bukti. Ya, burhan itu artinya bayinah, bukti. Di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Yusuf tentang bukti. Ya, wallahu a'lam bentuknya apa. Hanya disebutkan oleh Allah burhan. Burhan sama bayan itu beda. Ya, dari satu sisi Sama. burhan, bukti itu adalah dalil atau bayinah. Ya, seperti disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam tafsir surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahum al-bayyinah. Al-bayyinah ini burhan. Ya, bukti. Nah, buktinya di situ adalah rasulun minallah, yaitu utusan Allah. Itu bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Oh, seperti begini, seperti yang Roja tadi mengharapkan pahala, kita ada di dalam hati yakin kita dengan menjalankan sebab-sebabnya, diantaranya syaratnya ikhlas, tiba sebisa mungkin, semaksimal mungkin, yakin di situ bagian dari Roja atau gimana? Atau sebaliknya, pada saat dia bertobat, aku yakin Allah mengampuniku. Ya, yakin. Hubungannya dengan Roja dengan Rob gimana? Bukan yakin di situ artinya adalah dia yakin bahwa usaha yang saya lakukan, saya yakin usaha saya ini adalah sebab Allah mengampuni saya. Saya yakin caranya supaya saya diampuni sama Allah adalah dengan ini, saya yakin, bukan dengan cara-cara yang lain. Nah, keyakinan yang seperti ini boleh. Tapi kalau sudah memastikan saya yakin Allah menerima semua amal ibadah saya, ini perkara gaib. Ya, nggak boleh. Karena dia menetapkan sesuatu tanpa ilmu. Sedangkan diterima atau tidaknya itu tadi ada buktinya nggak? Jadi yakin semoga Allah menerima tersebut. Ya, itu kan berarti Gitu ya? harap. Nggak boleh menjustis. Nggak boleh memastikan Allah pasti menerima. Nah, itu sudah masuk ranah gaib. Kalau yakin dengan tadi menjalankan sebabnya karena janjinya Rasul, ikhlas dan ittiba. Iya, yakin bahwasanya cara yang saya tempuh ini, inilah cara yang bisa menyebabkan saya mendapatkan surga Allah, menyebabkan amalan saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dengan cara ini. Ya, makanya ahli bid'ah yang mendekatkan diri kepada Allah dengan bid'ahnya, mereka nggak boleh yakin harusnya. Iya, mereka nggak boleh yakin harusnya. Kenapa mereka yakin? Kok bisa mereka yakin?
Nah, harusnya nggak boleh yakin. Karena kebid'ahan mereka nyampe nggak kepada Allah? Nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Antum yakin nggak kalau bid'ah itu nggak diterima? Yakin, bid'ah nggak mungkin diterima. Dia nggak yakin. Dia yakin. Dia nggak yakin salah. Oh iya. Makanya nggak pede. Oh, Nabi Ibrahim saja ketika membangun Ka'bah. Bangun Ka'bah ini ibadah bukan? Ibadah, bukan bangun Ka'bah ini ide inisiatif Ibrahim sendiri, enggak nganggur-nganggur sama Ismail. Bangun Ka'bah yuk, ayo. Enggak, disuruh sama Allah. Ya, ketika membangun Ka'bah, Allah mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini Nabi Ibrahim itu jamaah yang predikatnya Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai Allah ketika itu. Nabi Muhammad belum ada ya. Manusia yang paling dicintai Allah ketika itu adalah Ibrahim alaihissalam, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ngono, mari ibadah masih tetap berharap, ya Allah terimalah amalan kami ini. Sekelas Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, merupakan tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Ya, dibantu sama putranya yang juga Nabi Ismail. Kurang apa itu? Coba sebab-sebabnya itu. Jadi doanya Nabi Ibrahim semoga diterima itu dengan yakin ya. Karena ada yang itu, Allah apa kata hambanya. Iya yakin. Iya yakin di situ maksudnya bukan berarti menjudge sudah pasti enggak. Ya dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu besar kemungkinan Allah menerima amal ibadah saya. Besar Allah mengabulkan doa saya. Tapi kalau dia sudah memastikan ini sudah berbicara tanpa ilmu, menghukumi sesuatu yang gaib tanpa ilmu, nah, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau dia yakin ya bahwasanya Allah besar menerima doanya dia, Allah besar kemungkinan mengabulkan doanya dia, menerima amal solehnya, nah ini termasuk berharap yang dibolehkan. Ini bahkan berharap yang memang harusnya seorang muslim berharap demikian ketika dia berdoa dan ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi memastikan tetap nggak boleh. Karena kalau sudah memastikan berarti khaufnya apa? Nggak ada. Kalau sudah memastikan berarti nggak ada kekhawatiran lagi sudah. Khaufnya sudah hilang, pasti diterima kok. Wallahu a'lam. Antum ketika naik pesawat atau ketika naik kendaraan lah, nggak pesawat. Antum sudah sudah menempuh berbagai macam sebab safety, keselamatan. Maka dengan upaya yang antum lakukan ini, antum yakin bahwasanya Allah akan memberikan keselamatan kepada Anda. Dengan sebab-sebab yang sudah saya tempuh ini. Baik sebab-sebab yang hissi, yang indrawi, atau sebab-sebab yang maknawi seperti berdoa. Sudah antum jalankan semuanya. Maka antum yakin dengan upaya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala besar akan menyelamatkan antum dari berbagai macam musibah. Tapi boleh nggak antum memastikan, mengatakan bahwasanya pasti selamat sampai tujuan? Nggak boleh. Nggak ada yang tahu jemaah. Se-safety-safety-nya kalau Allah sudah tetapkan dia celaka. Wallahu a'lam. Ya apa-apa. Berharap supaya Allah mengabulkan doa kita. Banyak dibaca ketika misalnya di sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan ketika kunut, Allahumma ya man yanzilu lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Wahai Allah yang turun pada sepertiga malam terakhir, Allahumma hadhihi da'watuna faminkal ijabah. Inilah doa-doa kami, maka kepadamulah kami berharap supaya diterima, dikabulkan doanya. Boleh berharap, meminta agar doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi yang terakhir, Assalamualaikum. Jadi kita ini mau bermaksiat, tapi tiba-tiba ada orang, entah itu teman kita yang salafi ataupun non salafi, lalu kita berhenti maksiat karena dilihat orang ini, takut di bawah salafi kita hilang bahasa, atau enggak takut dijauhi oleh teman-teman kita yang salafi. Itu termasuk takut karena Allah atau syirik atau gimana, Pak? Ya enggak, itu berarti dorongannya duniawi. Bukan tidak bernilai ibadah, bukan berarti syirik, enggak.
Ya tidak apa-apa, cuman tidak dianggap ibadah. Karena kita tahu namanya ibadah itu adalah mengerjakan sesuatu yang Allah perintahkan. Ibadah juga dengan cara kita meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Itu bernilai ibadah. Ketika seorang bermaksiat kepada Allah, kemudian dia tinggalkan maksiat itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena faktor-faktor yang lain. Karena Allah dia tinggalkan itu, maka itu dinilai ibadah. Tapi kalau dia meninggalkannya karena faktor-faktor duniawi, kayak tadi nanti takut dilihat sama fulan, nanti diviralkan sama fulan. Nah ini faktor-faktor duniawi. Maka yang seperti ini, ya dia nggak dapat apa-apa. Nggak dapat pahala dia. Bukan syirik, dosa gitu. Nggak dosa. Nggak dosa, wajar itu hal yang manusiawi. Orang takut nama baiknya jelek. Itu hal yang manusiawi. Tapi kalau tidak ada takut kepada Allah dalam maksiatnya, tidak dinilai ibadah. Kalau karena malu maksudnya ya malu bermaksiat, dilihat temannya tadi. Iya, itu kan dampak duniawi. Malu karena ada Allah, malu. Kalau ada Allahnya, iya. Malu maksudnya rotan kayak sunnah istilahnya. Ya, intinya pokoknya kalau ada unsur di situ dia Allah dilibatkan dalam takutnya itu. Allah dilibatkan dalam takutnya itu, maka bernilai ibadah. Takutnya gini Pak. Kita kan dilihat teman salafi. Takutnya teman kita ini hilang satu persatu, lalu kita nggak dapat hidayah salafi gitu loh Pak. Iso ayam tapi. Ya antum mestinya nggak bermaksiat kepada Allah, selesai. Dari awal memang kayak gitu. Ya itu kembali kepada niat seseorang ya. Apakah memang di situ jujur? Orang bisa ngomong seperti itu kepada orang lain. Ndak, anak niatnya gini, anak takutnya karena ini, bisa dia bermain kata-kata. Ya, ada Allah yang saya libatkan kok dalam takutnya saya itu. Ya, saya takut kalau nanti orang ngelihat saya bermaksiat kepada Allah, akhirnya orang akan ngecap bahwasanya salafi itu suka maksiat. Akhirnya dakwah salaf jadi jelek. Ya, maka saya takut mencoreng dakwah salaf. Waduh. Ya orang ngomong bisa, tapi Allah yang tahu. Allah yang tahu niatnya apa. Ya, apakah murni dia takutnya itu karena harga dirinya saja yang dia pertahankan? Gak urusan dia mau manhaj salaf ini, dakwah salafiyah ini bagus di mata orang atau enggak urusan dia. Yang penting nama saya terselamatkan. Ya, atau memang ada unsur di situ karena Allah. Karena pencitraan itu. Kalau di public figure, jadi ada pencitraan. Iya. Melindungi dirinya dari kita yang buruk. Iya, kan murni duniawi itu. Karena kalau dia citranya buruk, mungkin dia nanti nggak dapat job, ya sepi, nggak dapat kerjaan, ya dan yang lainnya. Ya. Saya masih bingung dengan malu tadi. Karena malu kan sebagian dari iman. Iya, kalau malunya itu memang ada unsur Allah. Seperti orang berzina, itu kan dia malu di depan umum. Iya. Ada malunya kan, terang-terang. Kalau sudah terang-terangan kan, ya sebagian gitu kan. Iya. Umumnya masih malu lah. Orang mencuri sembunyi kalau bisa, biar gak tahu karena dia tahu ini salah gitu loh maksudnya. Malu seperti gitu. Malunya karena ini salah. Ini bermaksud kepada Allah, malu salah gitu. Maksudnya gitu. Bisa nggak dikatakan dapat nggak pahala karena malu? Dia mendapatkan pahala dari sisi takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia masih meyakini itu sebagai perbuatan maksiat. Ya, salah. Ya, dia masih meyakini itu sebagai perbuatan maksiat. Nah, itu tidak bisa menyebabkan dia keluar dari Islam karena dia masih menganggap bahwasanya perbuatannya itu adalah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyebabkan dia takut. Adapun maksiatnya tetap dosa. Seandainya kalau dia memang malu, harusnya dia lebih pantas malu kepada Allah. Allah mengawasi dia. Ya, Allah mengawasi dia. Harusnya dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia malu kepada manusia, berarti menunjukkan memang yang dituju bukan Allah, yang ditakutkan bukan Allah, tapi yang ditakutkan adalah manusia. Takut, malu di sini malu dia bermaksiat, dia salah gitu. Seperti malunya seorang pencuri bila ketahuan orang gitu. Iya, kalau dia malu kepada Allah, malu yang bernilai pahala, harusnya dia berhenti maksiat. Karena Allah senantiasa apa? Mengawasi, Allah melihat dia. Hubungannya dengan ini, Ustaz. Yang menjahil itu.
ada orang bermaksiat terang-terangan. Iya. Nah, ada kaitannya dari kesana itu. Itu kan nggak diampuni sama Allah kan, nggak diberikan sama Allah, karena dia terang-terang. Tapi ini dia bermaksiat, dia tahu gitu salah gitu, makanya dia nggak mau terang-terangan. Kalau bisa orang lain nggak lihat gitu. Masih mendingan, maksudnya dibandingkan terang-terangan. Iya, kalau dibilang mendingan, iya. Orang yang bermaksiat sembunyi-sembunyi artinya masih ada keimanan di dalam dirinya, keyakinan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu salah. Maksiat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia tidak menghalalkan maksiat tersebut. Tapi kalau dikatakan apakah mendatangkan pahala dari maksiatnya itu karena malunya dia tadi? Enggak. Enggak mendatangkan pahala, gimana dia bermaksiat kok? Ya, dan dia kalaupun malu kepada manusia, dia enggak malu kepada Allah. Ya, maka dia enggak mendapatkan pahala dari sisi maksiatnya itu tadi. Malu yang mendapatkan pahala di sisi Allah adalah malu yang malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, beliau adalah sosok yang paling pemalu, dan itu pemalu yang dipuji. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ala astahi ala rajulin yastahi minhul malaika. Tidakkah aku malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepada dia? Yaitu maksudnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, makanya yang dinilai pahala, dinilai ibadah ketika dia ada malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau malu kepada manusia, ini seperti yang Allah firmankan, yakhshawnan nasa ka khasyatillah. Apa itu? Wala yakhshawnallah. Apa sih ayatnya? Ya, mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin, wallahu a'lam. Dalam surat An-Nisa ayat 77. Ya. Idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Di mana sekelompok manusia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Takutnya dia kepada manusia seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Nah, kalau seandainya dia benar-benar malu kepada Allah, dia sudah berhenti maksiat sejak awal. Ya, namun karena dia takutnya lebih kepada manusia, sadar itu salah. Salahnya itu karena di mata manusia itu adalah perbuatan jelek di mata manusia. Makanya malu dia. Karena memang kebetulan selain maksiat, manusia juga memandang itu moral yang jelek. Coba kalau dibalik. Itu sesuatu yang tidak salah di mata Allah, tapi itu moralnya jelek di mata manusia. Kira-kira dilakoni nggak sama dia? Contohnya apa? Poligami. Ya kan, poligami. Poligami itu maksiat nggak di sisi Allah? Tidak. Tapi moralnya di mata manusia jadi apa? Jadi jelek. Tuh, dilakoni nggak sama dia? Apa malu? Saya poligami sembunyi-sembunyi. Tuh, malu sama manusia. Loh, malumu bukan kepada Allah. Malumu berarti memang ket awal kepada manusia. Kau lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Harusnya ketika kau malu kepada Allah, terangkan saja. Wong itu hak kok. Ya. Ya Pak, diumumkan enggak? Hah? Hah? Makanya jangan sembunyi-sembunyi, jawab. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.